Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hetunufus dari Prodi Pendidikan Geografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar dan pembelajaran geografi. Apa itu belajar dan pembelajaran geografi? Belajar dan pembelajaran geografi adalah termasuk salah satu mata kuliah proses belajar mengajar yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada jurusan geografi. Mata kuliah ini memberi dasar-dasar kemampuan atau kompetensi dasar pada calon guru geografi. Seorang guru wajib memiliki kompetensi pada 4 kawasan, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Tujuan dalam belajar dan pembelajaran geografi: menanamkan dan membangun konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran geografi agar memiliki sikap profesional dalam membimbing siswa belajar, serta melaksanakan pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya efisien. Kedua, menanamkan dan mengembangkan kemampuan berperan dalam kegiatan pembelajaran agar guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa melaksanakan belajar, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Evaluasi pengajaran geografi. Evaluasi pada proses belajar mengajar dapat dikatakan sebagai kulminasi kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Geografi yang dekat dengan alam terbuka, evaluasinya juga dapat dilakukan di alam terbuka. Tugas mengamati, mengumpulkan data, dan membuat laporan hasil kerja lapangan dapat dijadikan bahan evaluasi pada pengajaran geografi. Fungsi evaluasi pada pengajaran geografi. Yang pertama, mengumpulkan penguasaan siswa terhadap materi geografi yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar, termasuk materi pokok dan pengayaannya. Yang kedua, menemukan kelemahan-kelemahan materi yang disajikan, metode, media, strategi, dan pengajaran geografi yang diterapkan termasuk tujuan yang telah dirumuskan. Mengungkapkan tingkat perkembangan siswa secara individual dalam pengajaran geografi. Tujuan evaluasi pada pengajaran geografi. Tujuan yang ingin dicapai oleh evaluasi pengajaran geografi sebagai proses belajar mengajar sebagai berikut. Membuat laporan prestasi siswa berkenaan dengan hasil mempelajari geografi. Mendapatkan umpan balik hasil evaluasi belajar mengajar geografi terhadap keberhasilan kerja guru geografi selama proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan proses belajar mengajar geografi, baik yang dialami oleh guru selama mengajar geografi maupun yang dialami para siswa dalam mempelajari geografi tersebut. Bentuk evaluasi pada pengajaran geografi. Secara menyeluruh, evaluasi pada pengajaran geografi meliputi bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes meliputi tes subjektif, tes esai, dan tes lisan. Bentuk non-tes berupa laporan tugas dan penampilan. Implementasi kompetensi profesional guru geografi. Kompetensi profesional yang hendaknya dikuasai oleh guru sudah tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa guru yang dapat dikatakan tidak menguasai salah satu beberapa kompetensi tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari kinerja guru pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, masih ada guru yang tidak menguasai materi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Kedua, guru masih beranggapan bahwa penggunaan LCD sebagai alat pembelajaran kurang efektif. Ketiga, media yang disediakan di sekolah belum dimaksimalkan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang terakhir, belum semua guru membuat RPP yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Hambatan implementasi kompetensi guru geografi.
Ada beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan profesionalisme guru yang antara lain. Yang pertama, proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil, dan tidak proporsional. Yang kedua, rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik semakin tidak seimbang. Ketiga, masih ada guru yang memiliki pekerjaan di bidang lain. Keempat, menumpuknya guru pada pangkat 4A. Sikap konservatif guru, kurang atau tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kiat mengatasi kesenjangan Dassolen dan Dasein. Solusi implementasi kompetensi profesional guru geografi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dan mengimplementasikan kompetensi profesional guru diantaranya pemangku kepentingan pemerintah dan pusat daerah mengkaji ulang kebutuhan real guru di lapangan. Pemangku kepentingan melakukan evaluasi akhir tahun ajaran untuk mengetahui rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Terlalu banyak guru di suatu sekolah dapat diatasi dengan melakukan mutasi ke sekolah lain yang kekurangan. Pemangku kepentingan hendaknya melakukan kajian yang mendalam dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah. Memfasilitasi para guru dengan alat yang sesuai dengan pendidikan, misalnya komputer ataupun laptop, dan difasilitasi internet minimal dalam satu sekolah. Disediakan satu atau beberapa teknologi tersebut, sehingga guru dapat memperoleh informasi dari teknologi tersebut, ataupun dengan berlangganan koran sehingga berita yang didapat selalu update. Menyediakan kelengkapan komputer di sekolah, maka guru dapat lebih mudah dalam melakukan analisis hasil belajar siswa, menghitung nilai kriteria ketuntasan minimum yang selama ini masih tidak berdasarkan hitungan yang benar, membuat database siswa dan guru, serta kemudahan-kemudahan lainnya. Masalah kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan komputer dapat diatasi dengan melakukan pelatihan kepada guru tersebut. Guru-guru dapat melakukan class action atau research (PTK) yang dapat dituangkan sebagai karya tulis berbentuk penelitian. Diadakannya seminar tentang pembelajaran yang tepat, yaitu bagaimana cara mengajar agar guru tidak lagi merasa bahwa cara-cara kreatif dianggap memberatkan tugas, namun menjadi tugas yang menyenangkan, dan yang utama, tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Pembelajaran geografi dengan multimedia. Seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memiliki gagasan yang ditunjukkan dalam desain pembelajaran sebagai titik awal dalam melaksanakan komunikasi dengan siswa. Karena itu, diperlukan pemahaman tentang unsur-unsur yang dapat menunjang proses komunikasi, serta tujuan dari komunikasi. Agar proses komunikasi pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien, guru perlu menggunakan media untuk merangsang siswa dalam belajar. Jadi, pada prinsipnya, media bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini bukan saja membuat penyajian menjadi lebih konkret, tetapi juga ada beberapa kegunaan yang lain. Multimedia merupakan alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkomunikasikan teks grafik, animasi, audio, dan video. Istilah multimedia berkenaan dengan penggunaan berbagai jenis atau bentuk media secara berurutan maupun simultan dalam menyajikan suatu informasi. Secara etimologis, multimedia berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau bermacam-macam, dan medium yang diartikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju ke penerima. Pembelajaran geografi harus mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif,
sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Siswa aktif belajar dibantu oleh media yang didesain oleh guru, di mana media tersebut dapat memberikan ide-ide yang kontekstual terhadap isi pembelajaran. Sudah menjadi keharusan dengan tersedianya media dalam proses pembelajaran geografi. Guru atau fasilitator bertugas untuk mempelajari bagaimana menetapkan dan menggunakan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Secara otomatis, penggunaan media yang baik akan memberi manfaat yang banyak bagi para siswa.